Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 52 praktikan Laboratorium Sistem Informasi dan Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Rahmatul Amalia, NPM 20111, dan partner saya, Handi Nathan Permana, NPM 20151. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu Dreamweaver. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Adobe Dreamweaver merupakan aplikasi pengembangan yang berfungsi untuk mendesain web yang dibuat, dikembangkan, dan diproduksi oleh Adobe System. Adobe Dreamweaver juga merupakan salah satu tools untuk mendesain halaman website yang merupakan tools keluaran dari Adobe yang dahulunya merupakan Macromedia. Dalam laporan praktikum ini membahas tentang membuat website suatu sistem untuk membahas mengenai suatu penjualan produk di Indomaret, yang mana Adobe Dreamweaver ini sebagai alat pembuatan website untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan. Dibuatkan dalam suatu website yang menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver untuk memudahkan proses mendesain website tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini yaitu bagaimana langkah-langkah untuk membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem informasi penjualan produk di Indomaret. Kemudian tujuannya dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan pengertian dari Dreamweaver, kemudian untuk mengetahui kelebihan dari Adobe Dreamweaver, yang ketiga yaitu untuk mempermudah pembeli dalam mengakses informasi penjualan produk di Indomaret. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen atau SIM. Adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Kemudian di sini ada pengertian dari SIM menurut para ahli. Kemudian yang kedua ada pengertian dari Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan salah satu tools untuk mendesain halaman website yang merupakan tools keluaran Adobe yang dahulunya merupakan Macromedia. Kemudian Adobe Dreamweaver merupakan salah satu tools yang banyak digunakan oleh pengembang dikarenakan halamannya berbasis graphical user interface, sehingga memudahkan pengembang untuk mengembangkan website tidak terpaku konsep tekstual. Kemudian yang kedua ada Adobe Dreamweaver merupakan aplikasi pengembang yang berfungsi untuk mendesain web yang dibuat, dikembangkan, dan diproduksi oleh Adobe System. Aplikasi pengembang web ini sangat digemari oleh web designer dalam merancang web sebab perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan dan kemudahan dalam penggunaannya. Kemudian di sini ada bagian-bagian yang ada pada Dreamweaver. Nah, di sini ada tampilan awal dari Adobe Dreamweaver. Kemudian di sini ada tools-toolsnya yaitu dokumen toolbar dan lain-lainnya. Nah, di sini ada fungsi tools Dreamweaver-nya, ada menu bar, user bar, dokumen window, dokumen toolbar, dan lain-lain. Kemudian di sini adalah membuat website dengan template Dreamweaver, yaitu yang pertama ada pilih template, kemudian yang kedua ubah logo dan teks judul, kemudian yang ketiga ada ubah warna latar header. Nah, kemudian tampilan akhirnya akan seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Handi Nathan Permana dengan NPM 2003-2010-151. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya, Rahmatul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang berjudul Langkah-langkah pengerjaan. Di mana untuk studi kasus kelompok kami adalah sebuah perusahaan PT Indo Prisma Tama Marko melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi perincian tentang penjualan produk di Indomaret dengan sistem basis data
atau database agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat, maka dibuatlah website yang memuat sistem informasi perincian tentang penjualan produk di Indomaret dengan menggunakan software Adobe Dreamweaver. Kemudian langkah yang pertama adalah mengaktifkan Apache dan MySQL di SAM. Tampilannya setelah diaktifkan adalah seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdoc dan buat folder yang berjudul gambar di dalam database tersebut. Kemudian yang ketiga, membuka database yang telah dibuat di localhost, kemudian klik privilege dan klik add user. Kemudian yang keempat, di dalam add user isi username dengan pembelian produk di Indomaret, kemudian host pilih lokal dan password 123456. Lalu cek all global privilege, lalu klik go atau mulai. Kemudian kirim. Kemudian yang kelima adalah membuka aplikasi Dreamweaver, kemudian klik PHP. Kemudian yang keenam, mengubah tampilan desain menjadi klasik. Nah, ini untuk cara mengubahnya adalah berada di bagian pojok kanan atas dekat dengan daerah pojok kanan atas dekat dengan tanda silang, akan tetapi di sebelah kiri tanda silang. Kemudian yang ketujuh adalah klik site, kemudian new site, kemudian isi site name sesuai dengan judul database. Kemudian di sini kita memberi nama dengan penjualan produk Indomaret, kemudian local site, pilih local site folder, pilih folder di dalam htdoc. Kemudian langkah yang ke-8 adalah klik server, kemudian klik tanda plus, dan sebagai berikut server name sesuai dengan database, kemudian connect using, pilih lokal atau network, kemudian server pilih folder sesuai dengan nama database di htdoc. Kemudian web URL isi dengan http://localhost/nama database. Kemudian langkah yang ke-9 adalah klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang tulisan testing. Kemudian yang ke-10, klik advance setting, kemudian pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu klik save. Kemudian langkah yang ke-11 adalah klik tanda plus pada database, kemudian klik MySQL connection dengan connection name adalah koneksi. Kemudian untuk MySQL server isi dengan localhost, username isi dengan produk Indomaret, kemudian database pilih folder database test, lalu OK. Langkah yang ke-12 adalah kita akan menginsert tabel dengan cara insert tabel, kemudian isi rows dan kolom sesuai dengan studi kasus, lalu klik OK. Kemudian klik center pada align dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang diinginkan. Kemudian merge tabel sesuai dengan desain. Kemudian blok tabel dan ganti dengan warna sesuai warna kelompok masing-masing, dan di sini kelompok 52 warna kelompoknya adalah warna hijau. Kemudian langkah yang ke-13 adalah membuat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan studi kasus dengan cara blok teks dan cantumkan nama link atau sesuai dengan studi kasus, misal login.php. Kemudian cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke table, kemudian save as dengan nama misal login.php dan save as lagi dengan nama home.php. Langkah yang ke-14, klik binding lalu plus, kemudian lanjut ke record set atau query isi dengan distributor, kemudian connection isi dengan koneksi dan tabel isi dengan distributor, lalu OK. Kemudian lakukan langkah yang sama dengan entitas-entitas yang lainnya. Gambarnya untuk record set adalah seperti ini. Kemudian untuk langkah yang ke-15, membuat halaman login dengan cara insert, kemudian form, kemudian text field isi tabel dengan username dan password, lalu insert
kemudian form button, lalu OK. Beri nama di setiap kolom dan ganti nama submit menjadi login. Ganti tipe kolom password dengan kolom password. Kemudian untuk kelompok kami, untuk tampilan halaman login atau halaman awal adalah seperti ini. Kemudian untuk langkah yang ke-16 adalah klik insert, kemudian data object, kemudian user authentication, lalu login user, kemudian validate using connection, diisi dengan koneksi. Di sini untuk gambar pada langkah yang ke-16 untuk kelompok kami adalah seperti ini. Untuk validate using connection adalah koneksi dan tabel adalah pemilik jasa. Kemudian untuk langkah yang ke-17, membuat tampilan gagal login dengan menambahkan kata password yang Anda masukkan salah atau sesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Kemudian input password yang benar dan save menjadi gagal.php. Kemudian untuk ini adalah gambar kelompok kami untuk tampilan gagal login. Maaf, username atau password Anda salah, silakan login kembali. Kemudian untuk langkah yang ke-18, buat halaman sukses login dengan serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Selanjutnya dilanjutkan dengan langkah yang ke-19 dengan membuat tampilan input data barang dengan cara insert, kemudian data object, kemudian insert record. Nah, ini adalah gambar dari langkah yang ke-19 input barang. Kemudian untuk langkah yang ke-20, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database SAM, ubah display as menu. Kemudian untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan form from database. Pilih record set sesuai dengan entitas lalu OK. Ini adalah gambar dari memilih record set. Kemudian untuk langkah yang ke-21, buat tampilan data dengan insert, kemudian data object, kemudian dynamic data, kemudian dynamic table. Ini adalah tampilan dari gambar dynamic table. Kemudian untuk langkah yang ke-22, buat tampilan logout dengan klik insert, kemudian data object, kemudian user authentication, kemudian logout user. Ini adalah tampilan dari membuat tampilan logout. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, output program sistem informasi penjualan produk di Indomaret. Adapun output program pada sistem informasi penjualan produk di Indomaret adalah sebagai berikut. Untuk tampilan home.php seperti ini, untuk tampilan login.php, kemudian tampilan gagal login, tampilan sukses, tampilan about, tampilan help, tampilan kontak person, tampilan input pelanggan.php, tampilan data pelanggan.php, tampilan input barang.php, tampilan data barang produk.php, tampilan input bukti pembayaran.php, tampilan data bukti pembayaran.php, tampilan input kasir.php, tampilan data kasir.php, tampilan logout.php, tampilan index.php, tampilan product.php, tampilan branch office.php. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua adalah analisis output. Adapun output program Dreamweaver pada sistem penjualan di Indomaret adalah sebagai berikut. Untuk analisis output tampilan home berdasarkan output sistem penjualan produk di Indomaret, dapat diketahui bahwa merupakan tampilan menu berada di gambar 4.1 dengan kalimat welcome, menu login, kemudian home, product, branch office, contact person, dan help. Kemudian untuk analisis output tampilan login berdasarkan output sistem informasi di Indomaret, di atas didapatkan bahwa gambar 4.2 terdapat form, username, dan password yang digunakan untuk login. Kemudian analisis output tampilan gagal pada gambar 4.3 terdapat kalimat maaf, username atau password Anda salah. Silakan login kembali. Selanjutnya dilanjutkan dengan analisis output tampilan sukses. Pada gambar 4.4 penjualan produk di Indomaret,
Pada tampilan sukses terdapat pilihan yaitu input data dan output data yang masing-masing berisi entitas pelanggan, barang produk, bukti pembayaran, dan kasir. Untuk analisis output tampilan help, pada gambar 4.5 terdapat informasi nama yang dapat dihubungi apabila terjadi permasalahan. Kemudian untuk analisis output tampilan user pada gambar 4.6 terdapat tampilan about yang berisi link untuk menemukan solusi pemecahan masalah pelanggan. Kemudian analisis output tampilan kontak person pada gambar 4.6 terdapat informasi nomor perusahaan PT Indomarko Prismatama yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut. Untuk analisis output tampilan input data pelanggan pada gambar 4.7 terdapat informasi berupa tampilan formulir data pelanggan untuk login dan melihat data pelanggan. Data tersebut berupa atribut dari entitas pelanggan yakni ID pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan. Kemudian analisis output tampilan data pelanggan pada gambar 4.8 terdapat informasi berupa atribut pelanggan yakni ID pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan. Untuk analisis output tampilan input data barang produk pada gambar 4.9 terdapat atribut dari entitas barang produk yakni label produk, ID kasir, nama produk, jenis produk, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian untuk analisis output tampilan data produk, barang produk pada gambar 4.10 terdapat atribut dari entitas barang produk yaitu label produk, ID kasir, nama produk, jenis produk, dan tanggal kadaluarsa. Untuk analisis output tampilan input bukti pembayaran pada gambar 4.11 terdapat atribut dari entitas barang produk yaitu nomor bukti pembayaran, ID kasir, tanggal pembayaran, total produk, dan tanggal kadaluarsa, dan total pembayaran. Untuk analisis output tampilan data bukti pembayaran pada gambar 4.12 terdapat informasi berupa data entitas bukti pembayaran yaitu nomor bukti pembayaran, ID kasir, tanggal pembayaran, total produk, dan total pembayaran. Untuk analisis output tampilan input kasir pada gambar 4.13 terdapat atribut dari entitas kasir yaitu ID kasir, nomor bukti pembayaran, nama kasir, alamat kasir, dan nomor telepon kasir. Untuk analisis output tampilan data kasir pada gambar 4.14 terdapat atribut dari entitas kasir yaitu ID kasir, nomor bukti pembayaran, nama kasir, alamat kasir, dan nomor telepon pelanggan. Untuk analisis output tampilan logout pada gambar 4.15 merupakan tampilan menu logout.php. Terdapat tampilan pastikan data yang Anda masukkan sudah sesuai dengan dan logout. Untuk analisis output tampilan index pada gambar 4.16 merupakan tampilan dari menu index.php yang terdapat menu login, home, product, branch office, contact person, dan help. Untuk analisis output tampilan produk pada gambar 4.17 terdapat gambar dari atau tampilan dari menu product.php yang terdapat tampilan food, drink, dan basic needs. Untuk analisis output tampilan branch office pada gambar 4.16 merupakan tampilan menu branch office.php yang merupakan tampilan dari kantor PT Indomarko Prismatama. Kemudian saya akan lanjut ke dalam bab 5 yakni kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama kesimpulan, yang pertama Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, yang pertama ini adalah kesimpulan yang menjawab tujuan yang pertama yakni untuk menjelaskan pengertian Dreamweaver. Kemudian untuk tujuan praktikum yang kedua adalah untuk mengetahui kelebihan dari Adobe Dreamweaver dan dijawab dengan kesimpulan yang kedua yakni Adobe Dreamweaver memiliki kelebihan antara lain yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Kemudian untuk tujuan yang ketiga adalah
untuk mempermudah pembeli dalam mengakses informasi penjualan produk di Indomaret? Dijawab oleh kesimpulan yang ketiga adalah dengan adanya website ini dapat mempermudah konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga proses penjualan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk yang kedua pada bab 5 adalah saran. Adapun saran dari praktikum Dreamweaver ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya diberikan buku modul agar mempermudah praktikan dalam belajar. Saran yang kedua, sebaiknya modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Kemudian untuk saran yang ketiga, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Ini adalah daftar pustaka sebagai literatur dari kelompok 52 untuk modul 3 pembuatan Dreamweaver. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 52 yang beranggotakan Rohmatul Amalia NPM 2003-2010-111 dan saya Handi Nathan Permana 2003-2010-151. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, harap dimaafkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.